Assalamualaikum Sobat Humas. Senang sekali kita dapat berjumpa lagi meskipun melalui virtual untuk menyaksikan sebuah acara yang dapat memberikan banyak hal yang menarik. Dan hari ini saya Neng Polwan akan memandu acara kita yaitu Podcast Polda Jatim. Podcast Polda Jatim merupakan sebuah acara bincang-bincang santai yang membahas berbagai macam topik yang menarik bersama narasumber yang inspiratif, dan concernnya adalah meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam menjalani kehidupan new normal di masa pandemi. Saat ini saya senang sekali karena saya telah bersama seorang narasumber yang luar biasa. Beliau adalah seorang atlet judo, seorang direktur lalu lintas. Di bawah kepemimpinan beliau, Polda Jatim ini berhasil membuat banyak inovasi dan meraih banyak sekali penghargaan. Dan siapa yang tahu kalau beliau ini ternyata kesuksesannya justru termotivasi oleh keterbatasan. Langsung saja kita sapa beliau, Bapak Komisaris Besar Polisi Latif Usman, SIKM Hum. Apa kabar Bapak? Kabar baik. Alhamdulillah. Boleh buka ya? Boleh dibuka Ya, supaya gitu. netizen kita lebih mengenal Bapak. Oke, makasih. Ya. Karena kan tadi sudah dicek berdasarkan hasil pengecekan kan dinyatakan sehat Bapak. Oke, makasih. Ya. Alhamdulillah, saya senang sekali Bapak menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di acara podcast Terima ini. kasih sama-sama kita untuk bisa berbagi. Berbagi, Oke, betul ya. Bapak, Alhamdulillah. Ya. Semoga pengalamannya akan menjadi motivasi bagi netizen kita Oke, ya. untuk menjadi sebaik atau mungkin lebih baik lagi. Amin. Bapak, amin. Bapak mohon izin, Bapak ternyata seorang atlet judo ya Pak ya? Sejak kapan itu Pak? Ya itu waktu masih SMP naik ke SMA. Dari SMP? Ya, kalau dasar saya sebetulnya olahraga sepak bola. Oh, oke. Tapi karena melihat ada senior yang masuk akabri, masuk tentara, masuk polisi lewat judo, pelatihan judo, akhirnya saya tertarik. Dan memang awal cita sebetulnya kan tidak cita-cita jadi guru olahraga. Nah, Awal gitu ceritanya ceritanya. gitu. Tapi pada saat itu selesai SMP masuk SGO, ternyata SGO sudah tutup. Nah, ini akhirnya mulai beralih, ya udahlah. Ini yang penting karena nggak mungkin untuk kuliah. Saya harus setelah SMA harus bisa bekerja. Intinya gitu aja. Pikiran simple begitu. Nah, itu sehingga pada saat itu mulai beralih. Pada saat itu kita menggeluti olahraga sepak bola, tetapi kayaknya pada saat itu sepak bola mau kemana gitu kan, sedangkan kita harus untuk kedepannya setelah sekolah ini saya harus mau ngapain kan gitu kan. Karena kalau pikiran saya dulu kalau SGO kan bisa menjadi guru olahraga. Walaupun guru di mana, SD atau di mana, cita-cita simpel itu. Nah, setelah itu lihat ada senior tetangga jadi polisi, jadi tentara, jadi taruna. Dia lewat mana latihannya? Oh, ternyata ada pelatihan di judo, hanya ikut judo. Sehingga pelatihan judo itu sambil kita berolahraga, pelatihan, dan kita di situ juga ternyata dididik untuk siapa yang mau jadi tentara atau polisi. Nah, itu ya alhamdulillah saya ikut di situ. Itu latihan di kota mana Bapak? Di Kebumen. Bapak asli Kebumen? Asli Kebumen. Jadi pelaksanaan di Kebumen itu tempat pusatnya di Gombong sebetulnya, tapi ada cabang yang di Kota Kebumen. Nah, itu saya ikuti. Ya memang latihannya keras, sudah itu ya. Tapi punya tujuan itu kita ikuti saja. Akhirnya dinikmati. Luar biasa. Dari keluarga apakah dari TNI Polri Bapak sehingga Bapak termotivasi? Jadi kalau keluarga saya itu guru semua rata-rata, dari Mbah, dari Eyang, dari Pak Li, Pak D. Semuanya guru. Makanya cita-cita awalnya guru iya, itu karena ya. Ini ya bisanya guru olahraga kayaknya. Itu jadi mungkin itulah yang menjadi motivasi saya ini jadi guru saja waktu itu.
guru olahraga, tapi karena kemampuan saya di olahraga kan, gitu. Tapi karena sudah tutup, Udah tutup, nah akhirnya beralih ya lah. Kan kita juga nggak tahu kedepannya ini kan menjadi apa, teka-teki kita hidup ke depan, nggak tahu ternyata harus mengalir saja hidup ini kan gitu. luar biasa. Bapak, informasinya ketika dulu Bapak mendaftar, saat itu masih akabri ya Bapak ya? Iya, masih akabri. Masih akabri, dan Bapak sudah dinyatakan lulus melalui beberapa seleksi itu, tetapi justru ada kendala karena ijazah Bapak ditahan pihak sekolah. Gimana itu ceritanya Bapak? Iya, jadi ceritanya gini. Pada saat itu kelas 3 ngikuti ujian, waktu itu kan masih daerah. Masih daerah ini kan kita masih SMA, kita belum masih tes, belum ujian, belum dapat masih ujian tapi ijazah kan belum dapat. Nah, memang itu tadi yang saya dari awal kelas 1 sampai kelas 3 itu tidak tahu pernah nilai rapot saya. Nilai rapot saya itu dari kelas 1 sampai kelas 3 itu nggak tahu. Sampai pada malam itu yang paginya besok saya harus berangkat ke Magelang itu. Saya belum tahu. Jadi ya malam itu pada saat saya dinyatakan lulus daerah, saya kan besoknya harus membawa ijazah ke Magelang. Iya. Nah, tapi pada saat itu sampai hari itu dinyatakan lulus saya belum pegang ijazah. Karena memang pada saat itu ijazah belum boleh diambil. Nah, ya gini karena saya masih hutang kepada sekolah, yaitu dulu kan ada namanya uang gedung. Uang gedung belum saya bayarkan karena saya masih orang kita itu masih hitung waktu itu 24.000, saya masih ingat. Saya masih ingat itu kenang-kenangannya luar biasa. 24.000 sampai malam saya cari, akhirnya sama cari utangan ke tetangga, dapatlah cuma 12.000 itu sampai jam 8 malam. Saya udah bingung, udah 12 malam, sedangkan besok pagi ijazah harus dibawa ke Magelang. Waduh, saya beranikan diri. Jam 10 saya berangkat ke tempat TU. Saya gedor, alhamdulillah Pak TU-nya namanya Pak Wahidin. Jam 10 malam itu, sebelum malam. Malam saya gedor, saya sampaikan kenapa tujuannya, dan saya minta maaf karena kemampuan saya sampai saat itu cuma buang 12.000, berarti saya masih hutang 12.000 kan. Tapi alhamdulillah yang saya sangat bersyukur dan saya sangat terharu dengan kebesaran TU itu, malam-malam mau nganter saya ngambil ijazah, akhirnya ya udah dia betul-betul membantu saya. Makanya waktu itu saya lulus cuti pertama lah saya. Cuti pertama Taruna saya datangi Bapak itu. Dan saya ucapkan terima kasih. Dan saya rencana membalikkan 12.000 tetapi nggak mau diterima, alhamdulillah. Luar biasa. Ini waktu itulah bagaimana jam 12 baru saya tahu nilai rapot kelas 1 sampai kelas 3, baru malam itu saya tahu ternyata saya ya alhamdulillah lumayan lah, nggak sombong. Nilainya nggak memuaskan lah, cukup lah. Makanya saya betul-betul berterima kasih pada guru-guru saya waktu itu. Dan ya mungkin saya udah pernah ngumpulin guru saya, karena betul-betul yang kalau mereka tidak membolehkan pada saat itu mungkin saya nggak berada di sini kan gitu. Ini langkah betul-betul Luar biasa. Kita guru itu betul-betul saya ucapkan terima kasih terutama pada guru-guru saya yang sudah membimbing saya, apalagi mengikhlaskan saya ijazah yang akhirnya tertahan itu ya. Bukan ya, sebetulnya memang kewajiban kita untuk membayar itu, tapi nyatanya saya belum bisa. Pada saat itu karena itu faktor keuangan itu ya, akhirnya alhamdulillah guru itu yang membantu saya. Kalau seandainya guru itu bersikeras tidak mau, ya udahlah, saya pasrah, berarti saya memang udah nggak itu. Saya kok jadi terbawa emosi. Itu awal saya bisa bisa masuk polisi betul-betul. Ya guru lah itu, makanya saya berterima kasih pada guru-guru saya, terutama guru SMA saya itu yang merelakan membantu, ya, Pak, itu yang betul-betul saya masih sampai sekarang nggak akan pernah saya lupakan guru-guru itu. Dengan berbesar hati dengan beliau. besar hati, ya, malam-malam mau ngambilin ijazah. Mungkin kalau sebagian orang nggak ini, tapi bagi saya itu luar biasa. Kerelaan, mungkin udah jam 12 malam udah malas tidur, udah jelas nggak bayar. Iya. itu yang awal untuk perjuangan yang betul-betul saya rasakan. Makanya alhamdulillah sampai bisa sampai saat ini. Luar biasa Bapak. Siapa sangka yang dari
dari hutang 12.000 ya Bapak Iya. saat itu ya. Iya, Sekarang bisa menjadi seorang direktur. Amin. Amin, Itu luar biasa. makanya Saya jadi bersyukuri. baper. saya kita. saya jadi teringat waktu dulu Kita betul-betul ini. saya bersekolah, saya mengalami hal seperti itu Pak. Jadi orang tua hingga hutang-hutang uang Iya, gitu kan untuk iya. menyekolahkan saya, hingga apa ya, saya termotivasi. Pokoknya saya lulus SMA saya harus bekerja. Saya Iya. kalau kuliah Nggak mungkin. saya Bisa harus kalah. Ya, dengan biaya saya sendiri. Ah, Saat itu itu. seperti itu. Mm. Ternyata untunglah saat itu Tuhan memberikan cobaan seperti itu ya Pak. Kalau Iya. misalkan tidak, mungkin kita tidak akan termotivasi sehingga Ya, berada pada gitulah. posisi seperti Yang harus ini kita ya Pak ya. ini. Luar biasa. Saya sangat terinspirasi dengan Bapak. Maaf Pak, jadi baper. Jadi emosional begini. Itu. Makanya pada saat itu yang dari kelas SMP waktu itu, sebetulnya SMP saya waktu itu kenapa saya bisa mendarat di mungkin dulu pada saat SMP saya masuk ke SEMIA waktu itu sebetulnya. SEMIA ini pikir saya itu karena sekolah menengah ekonomi atas kan dulu ada. Iya. Kan itu bisa langsung bekerja. Iya. Kalau SMA kan harus kuliah waktu itu kan Iya. seharusnya kan. Tapi waktu itu ya memang udah jalan hidup. Makanya pada saat itu masuk ke SMA Muhammadiyah itu sebetulnya ada peran pemaksaan mbah saya juga, mbah samping saya masa Muhammadiyah. Masuk SMA Muhammadiyah Kebumen itu. Tapi kalau nggak di SMA kan saya nggak bisa daftar akabri kan gitu. Iya. Tapi memang jalannya itu. Memang Sehingga prosesnya dipaksa seperti itu proses itu. Sudah nggak berpikiran itu, sehingga ya inilah jalan saya awal bisa untuk meneruskan istilahnya karir dalam polisi. Iya. Itu awalnya itu. Kehidupannya lebih baik ya Pak Ya alhamdulillah sekarang yang ini itu menjadi cermin saya gitu loh. Iya. Dalam saya mengabdi, saya dalam bekerja, yaitu yang untuk patut kita syukuri ke depan. Dulu sudah susah itu kan, ya harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Itu yang menjadi motivasi saya gitu. Itu tahun berapa Bapak mendaftar Pak? Itu tahun berarti 92 berarti. Bapak mendaftar itu Ya, tahun tahun 92. Saat itu keluarga responnya gimana Pak waktu Bapak? Ya, orang tua saya waktu itu gimana, orang waktu itu kita kan ya orang tua mau dibilang enggak, orang tua sudah luar biasa. Dukungan Dukungan, beliau. doa, walaupun tidak ada, mereka jual emas jual emas itu untuk biaya saya sebetulnya kan untuk pulang pergi Purwokerto. Naik bus, naik ini, nginep di sana kan itu perlu uang juga. Iya. Nah, itu sebetulnya sampai kalau orang tua saya nyebut biung sama rama kan, itu yang ya yang dijual, bisa jual emas, dijual untuk biaya perjalanan itu sebetulnya. Nah, ini yang betul-betul ya semua itu tetap support doa dari orang beliau. tua. Orang tua udah. Nah, dengan begitu kan saya jadi semaksimal mungkin dalam Iya. berlatih, Iya. dalam belajar. Ya karena saat itu ya gimana lagi, kita juga nggak pernah namanya seperti sekarang ada bimbingan, apalagi belajar nggak Iya. ada, Iya. kan gitu. Karena hari-hari saya itu tentunya waktu kalau untuk bayar SPP lah ya, SPP kan harus tetap saya bayar, tapi uang Iya. gedung kayaknya masih hutang kan. Iya. Saya itu mengandalkan istilahnya kalau dulu namanya kan ada sepak bola tarkam, voli tarkam kan Iya. gitu kan. Nah, itulah penghasilan saya. Untuk membayar SPP itu Iya. Pak. Karena saya di situ saya dibon oleh tetangga desa, saya dikasih uang. Nah, kan kayak dibon kayak bayaran gitu loh. Tapi kan tarkam, jadi kan lumayan untuk bayar SPP. Itu yang waktu-waktu yang saya gunakan. Dan kalau hari libur yang saya gunakan adalah saya mengikuti kerja proyek. Mungkin kalau orang pada libur ya saya libur sekolah gitu, kan lumayan kan, waktu itu ada libur setengah 2 minggu, ada 1 minggu. Saya masih ikut proyek
proyek pembangunan apa kali bangun apa gitu, bangunan Pak. apa gitu. Dapat Iya. upah. Iya, apa kuli bangunan itu saya pasti ikuti. Hmm. Nah, tapi untuk tambahan itu akhirnya saya sambil itu kalau ada voli suruh main voli dibayar. Lumayan waktu itu 150 200 itu udah Rupiah besar. saat itu nilainya kan Udah besar, Bapak pada tahun itu. Sepak bola di sana sini ya, lumayan kan. Nah, itu Iya. perjalanan kenapa mungkin dari SM kelas 1 kelas sampai 3 SPP misalnya ya dari situ. Lumayan ya, walaupun dapat ada dukungan dari teman-teman saya, masihlah saya beberapa teman saya yang men-spot itu luar biasa. Luar Makanya biasa. ada teman saya yang namanya Hermanto itu betul-betul men-spot saya itu luar biasa. Dia orang pintar bahasa Inggris, makanya nilai bahasa Inggris saya mungkin Tinggi. pada saat ujian tertinggi sebetulnya ya. Saya dibantu teman saya. Support dari temannya. Itu luar biasa kalau teman saya namanya Hermanto itu. Ada teman saya yang tidak saya akan lupakan ya itulah. Itu. Itu pendidikan akabri berapa tahun, Bapak? 3 tahun. Bapak, AKB 3 tahun, terus jadi- pasis kan 1 tahun. Oh, 4 tahun jadi ya. 4 tahun. Jadi total Bapak lulus tahun berapa? 95. 95. 95. 95 pelantikan kan dilantik. Oke. Udah. Dan informasinya saat itu Bapak sangat kekeh untuk menjadi TNI ya Pak, tentara Iya, jadi sebetulnya. gini, kalau pada saat di pendidikan apa? Penerimaan kan tuh ada 1 bulan di sana kan. Kan suruh ngisi checklist kan. Pilihan pertama, kedua, ketiga, keempat. Kan gitu ya. Pada saat itu saya tulis akmil semuanya kan. Empat-empatnya. Ya, pada saat wawancari pun apa pengen masuk apa? Akmil. Yang kedua akmil. Yang ketiga akmil, keempat akmil. Itu kalau dituliskan 4 ditanya kok akmil. Polisi pilihan keempat. Nah, Dan ternyata lulus jadi akpol Pak. nah saya lihat Bagaimana nilai reaksi urutannya, Bapak itu? ya senang aja udah keterima nggak ada masalah gitu. Udah kerja. Udah kerja yang penting kan masa nggak kerja kan gitu dah kan gitu. Ini betul-betul yang awal pendidikan, awal masuk itu yang luar biasa kan. Nah, Terus keluarga ketika mengetahui Bapak ternyata terpilih menjadi polisi, itu respon keluarga bagaimana Bapak? nah, itu kan kita nggak tahu, katanya sana orang tua saya ngibarin bendera merah putih ceritanya pada saat saking senangnya kan Bersyukur. dia bersyukur. Alhamdulillah Iya, anak saya benar lulus. itu orang tua apa langsung ngibarin bendera merah putih kan. Iya. Di rumah itu pada saat ceritain sih kan saya Iya. di dalam sana. Setelah itu setelah Bapak dinyatakan lulus dan menjadi seorang perwira polisi, Bapak penempatan pertama di mana Bapak? Ya itu di sini Jawa Timur. Di Jawa Timur pertama Jawa kali. Timur, alhamdulillah. Tahun 95 itu Bapak. Tahun 96 kan. Oh 96. Kan 95 selesai Akpol kan ada 1 tahun pendidikan perwira. 96 penempatan di Jawa Timur. Di Jawa Timur Sebagai apa Bapak? Pamapta, Polresta Madiun. Bapak, tantangan terberat di awal-awal dinas itu seperti apa Bapak? Iya, kalau sebetulnya dalam kita terberat sebetulnya bagi saya nggak ada. Tugas sebetulnya kan kita sudah dibekali. Itu Iya. prinsip saya waktu itu. Iya. Saya pun dibekali fungsi dibekali kemampuan, dibekali keterampilan. Iya. Kan menurut saya 3 tahun udah cukup gitu. Iya. Cuma memang yang kadang-kadang menjadi kendala di lapangan adalah yang saya antara istilahnya sebetulnya bukan kendala sih, tapi menerapkan ilmu itu kadang-kadang kita masih ini tapi ternyata di lapangan berbeda. Ini kan harus kita tapi tidak butuh waktu lama lah kita. Yang penting menurut saya paling gampang dalam kita berdinas itu menyesuaikan dengan budaya itu yang sangat penting. Makanya Budaya daerah itu ya Bapak ya? saya kepada junior yang sering saya ngadap saya ya pengalaman itu ya harus kita mengetahui budaya daerah itu yang terpenting. Dan kita kadang-kadang kan sebagai perwira polisi muda itu yang pada saat itu kan ego tinggi. Nah ini yang kadang-kadang menjebak kita. Nah, itu makanya saat itu ya harus kita sebetulnya dimanapun siapapun mau itu pangkat apapun sebetulnya kan kalau pengalaman pada saat itu. Karena pada saat itu saya langsung bekerja enak di Madiun langsung diterima anggota. Yang penting bagaimana kita berkomunikasi itu yang terpenting sebetulnya. Itu yang
awal sehingga kita nyaman. Tapi kalau pada saat kita berdinas ya, bukan Purwira saja sebetulnya, mau Bintara, mau Perwira, pada saat pertama bagaimana cara kamu berkomunikasi pada saat itu Dengan ternyata. lingkungan kerja Bapak. Oh iya, itu yang paling membuat kita akhirnya bisa Nyaman. menyatu dengan anggota. Maunya kita apa, maunya anggota apa. Ini kan bisa jadikan kita diskusi. Kalau ada masalah kita diskusikan, nyaman akhirnya. Nah, Iya. disitulah akan timbul kita belajar dari situasi yang ada di situ, itu yang sehingga kita akan nyaman gitu. Hingga saat ini Bapak kembali lagi ke Polda Jatim Iya, menjabat sebagai Direktur Lalu Lintas. berarti 25 tahun lah kembali ke 25 Jawa Timur tahun. ya kan. Luar biasa. Kan Menjabat meninggalkan Jawa Timur tahun berapa? 99 kayaknya. 99. 99 kemarin baru kembali ke sini. Kan, Luar biasa. Berapa? 20 tahun. Ya, sekitar 20 tahun lah ya. segituan. 20 tahun lah Luar meninggalkan biasa. itu. Dan menjabat sebagai direktur, kembali Ya, sebagai alhamdulillah. direktur Lalu Lintas. Dipercaya oleh Luar pimpinan. biasa. Tentunya ini kan kepercayaan pimpinan yang harus kita jaga Iya, juga. iya. Dan ternyata di Polda Jatim Bapak punya banyak inovasi dan prestasi ternyata setelah Iya. menjabat ini. Sebetulnya ini bukan prestasi menurut saya, dalam artian inovasi yang mungkin kalau itu menjadi suatu penghargaan, kita bersyukur alhamdulillah gitu ya. kan, berarti apa yang kita kerjakan mendapat apresiasi dari pimpinan. Tetapi tentunya Dan diterima masyarakat iya, tentunya Bapak. karena saya berpikir gini, apalagi saya di fungsi lalu lintas. Jadi kalau fungsi lalu lintas ini agak berbeda dengan reskrim. Iya. Reskrim itu kalau bisa kita lihat adalah goalnya selalu kelihatan. Apa? Goalnya dari reskrim jelas bisa mengungkap Pengungkapan. kasus. Iya. Tapi kalau goalnya lalu lintas adalah aman nyaman. Coba aman nyaman bisa digambarkan nggak? Iya. Dalam artian kan sangat luas maknanya Iya, kan gitu, cakupannya luas. Ini aman tidak tergantung penilaian orang kan gitu. Tetapi kalau lalu lintas sebetulnya proses inilah yang dari tahap per tahap yang bisa dilihat, bisa disaksikan, bisa dirasakan. Yang akhirnya menjadi goalnya adalah rasa aman dan nyaman. Ini bedanya. Nah, kreasi-kreasi di sinilah sebetulnya lalu lintas, inovasi-inovasi inilah yang harus ada dan harus dibuat oleh pengemban fungsi lalu lintas. Nah, konsen saya dari awal awal menjadi polisi lalu lintas dan mungkin selama karir saya berjalan banyak di lalu lintas. Jadi saya sangat istilahnya apa sih lalu lintas yang ada di lalu lintas itu sebetulnya. Ya toh? Kan adalah Kamsel Tipcar Lantas, bagaimana orang beraktivitas di jalan nyaman kan gitu tujuannya. Yang pada akhirnya tidak terjadi kematian di jalan. Sebetulnya kan gitu. Walaupun mungkin aman nyaman ya. Yang penting kan tujuannya biar tidak ada orang cilaka di jalanan. Proses-proses inilah yang seharusnya seluruh pengemban fungsi lalu lintas dari tingkat bawah sampai direktur sampai kakor lantas tujuannya adalah kan demikian. Nah, proses-prosesnya yang harus dijiwai betul oleh anggota-anggota lalu lintas sendiri. Banyak permasalahan-permasalahan di lalu lintas yang gini. Komplain ya. Masyarakat itu suka dengan Polri mungkin 60% akibat dari fungsi lalu lintas kan gitu. 60% ya. Lainnya ada fungsi-fungsi lain. Tapi mungkin 60% mungkin sampai 70%. Karena etalase ya Bapak ya. Lalu lintas ini etalase Polri gitu loh. Makanya kita ke depan di zaman milenial ini bagaimana betul-betul Polri bisa dicintai oleh masyarakat, apalagi dengan adanya program dari Bapak Kapolri kan gitu kan. Inovasi-inovasi betul-betul memberikan pelayanan pada masyarakat bagaimana ditingkatkan betul. Nah, ini kan harus perlu kreasi dan perlu pemikiran kita bersama bagaimana masyarakat untuk bisa mencintai Polri, khususnya dari polisi lalu lintas. Momok di lalu lintas ini sebetulnya ada 3. Yang menjadi masyarakat itu kayak gimana ya? Kayak ilfil mungkin bahasa gaulnya ilfil Bapak. maupun antipati. Nah, gitu kan. Pertama masalah tilang. Ya toh? Kenapa karena tilang? Karena masyarakat kita intinya tidak mau diganggu. Dia salah pun ibaratnya ya nggak mau. Karena memang
saya ya begini karena haknya kayak seolah-olah di apa istilahnya dikekang. Kebebasan. Nah, tapi kita kan negara hukum. Nah, ini yang belum mereka pun nggak mau tahu mau negara hukum mau apa kan mereka yang penting saya dalam beraktivitas bebas sesukanya. Nah, tapi kan nggak benar ini karena apa yang dilakukan mereka ini membahayakan aturan, juga ya. akan berdampak kepada hukum iya. gitu. Dia melanggar. Dia bisa kalau melanggar berarti bisa mencelakakan orang kan gitu. Nah, ini yang harus apa? Masalah sehingga adalah adanya penegakan hukum. Kan gitu kan. Dilakukan penegakan hukum, nah tentunya akan menjadi apa? Berkonfrontasi dengan masyarakat. Iya. Nah, Kepentingannya. konfrontasi ya pada masyarakat ini soal sehingga kalau ditilang kan berhadapan gini face to face. Iya. Pasti terjadi debat, kusir kadang-kadang walaupun aturan sudah jelas. Iya. Ya toh? Nah, ini pemahaman mereka kan aturan udah jelas, ini pasalnya demikian. Mereka nggak mau tahu. Nah, oleh sebab itu makanya perintah dari Pak Kapolri kan jelas, penilangan tidak boleh secara manual. Saya sangat setuju. Dan awal dari program apa yang dilakukan oleh Pak Kapolri penyelesaian sudah pada saat itu udah ada ETLE. Kita sudah ada ETLE namanya ETLE. Ada 5 di Jawa Timur itu 59 titik ETLE tersebar ya. 59 titik ini tentunya kan belum bisa mencakup karena luas jalan di Jawa Timur berapa kilo. Iya, iya. Kalau hanya 5 titik berarti kan belum bisa apa semuanya bisa terjangkau. Sedangkan perintah dari Pak Kapolri penilangan tidak boleh manual. Nah, inilah pada saat saya menjabat di sini saya berpikir bagaimana apa pada saat itu langsung saya membuat saya punya tim 3 lulusan ITS 3 yang saya tugasi pada saat saya duduk pertama kali saya kumpulkan itu bagaimana ruas jalan Jawa Timur dapat kita awasi semuanya. Nah, sehingga untuk penilangan ini tidak manual. Betul pada saat itu masih Kapolrinya Pak Idam. Itu belum Pak Sigit. Pak Kapolri beliau ini. Pada saat itu 5 bulan baru tercipta alat itu. Yaitu namanya incar yang saya buat ini. Dan makanya dengan adanya alat incar ini di masa pandemi belum kami operasionalkan. Tetapi saya yakin di tahun 2022 saya targetkan Jawa Timur sudah tertib lalu lintas dengan adanya alat incar ini. Oke, luar biasa. Kenapa alat incar ini saya beryakinan itu? Ya, ini sedang kami godok terus. Ini masa pandemi memang belum saya operasionalkan karena kalau saya operasionalkan alat incar ini sudah secara otomatis karena ada menggunakan AI, Artificial Intelligence. Dia bisa mengcapture secara otomatis pelanggaran-pelanggaran yang kasat mata. Ada 8 apa 5? 8 apa 5. Pertama adalah tidak menggunakan helm. Itu udah kalau dia menggunakan helm pada saat alat ini lewat pasti tercapture dan ini langsung masuk ke RTMC langsung kita kirim surat konfirmasi. Dan itu tidak peduli yang tidak tidak peduli. menggunakan Nah, helm itu polisi atau bukan ya Bapak ya? Enggak mau polisi mau tentara kita kalau tentara sudah kita udah ke makeup adakan koordinasi kita koordinasi nanti kita kirim surat karena kan untuk penilangan tentara kan bukan kewenangan kita. Iya. Nah, kita kembalikan kepada ankumnya nanti. Iya. Sudah sosialisasikan, kita sudah kumpulkan. Menggunakan HP, tidak menggunakan seat belt, marka, rambu, melawan arus, ya, tidak punya SIM, kecepatan. Ada 8 yang sudah kita alat ini sudah bekerja secara otomatis. Nah, dengan kecanggihan alat ini nanti saya targetkan adalah satu Polres adalah saya cukup dengan satu alat untuk mengimbangi ETLE yang secara statis. Oke. Nah, kemampuan bergerak daripada alat ini adalah kecepatan 50 km/jam. Dia bisa untuk mengcapture jalur yang pelanggaran yang dilewati. Jadi sudah saya kemarin uji coba 5 menit dia bisa berjalan berarti 2,5 kilo kan gitu kan. Ya pokoknya di 2,5 kilo itu dalam waktu 5 menit yang melanggar pasti tercapture. Nah berarti kan jarak kalau kita berjalan 1 jam
berarti alat itu bisa menempuh jarak berarti 60 kilo. Ya toh? Nah, kalau 2 jam berarti 120 kilo. Nah, saya perkirakan wilayah di Jawa Timur yang paling luas adalah Surabaya memang. Mungkin butuh 4 jam untuk memuteri Surabaya bisa setiap hari kan. Nah, kalau hanya misalnya daerah Madiun, berapa kilo sih jaraknya? Nggak ada 60 kilo itu. Berarti kalau muter berarti setiap hari seluruh jalan itu terawasi. Nah, kenapa saya yakin di tahun 2002 kalau ini sudah berjalan bisa tertib? Karena kalau nanti pandemi ini sudah berakhir, ya toh, ya sebelum ya mungkin pandemi ini kan masih akan ini, tetapi kan kita harus optimis. Ya. Agustus, September kita jalankan sosialisasi, nanti di akhir sampai Desember, berarti orang yang melanggar pasti akan kita kirim secara real time ke masyarakat itu. Nah, ini yang menjadi target saya, sehingga di tahun 2002 masyarakat itu sudah nanti di tahun 2022 kita mencari pelanggaran pun sudah akan sulit. Karena masyarakat sudah ya silakan. Jadi dengan adanya alat ini yang tadi saya maksudkan, tidak terjadi konflik dengan masyarakat, sehingga masyarakat pun tidak antipati terhadap kita itu. Karena tilang inilah sebetulnya yang kadang-kadang terjadi konflik dengan masyarakat. Iya, ya, nah itu sehingga dengan adanya alat ini nanti kita tidak pernah akan berkonflik. Iya. Kalau mereka merasa tidak yakin, silahkan tinggal ada namanya script. Untuk aplikasi yang mereka bisa untuk meyakinkan bahwa itu melanggar atau tidak. Silahkan untuk konfirmasi. Jadi tidak ada namanya pertemuan gini. Untuk saya ditilang itu tidak ada. Nanti bentuknya surat semua, lalu kirim pengadilan. Silakan bayar lewat Briva. Kalau tidak mengakui, kalau tidak nanti tidak ada konfirmasi, kita blokir. Pada saat tahun berikutnya dia bayar, nah baru tahu nih ternyata kamu belum menyelesaikan ini gitu. Sekarang gitu aja sekarang. Jadi aktivitas masyarakat tidak terganggu, produktivitas masyarakat tidak terganggu, dan image masyarakat terhadap Polri pun akan semakin baik. Karena di situ ya namanya tidak terjadi kolusi ya. Iya. Nah, maksudnya gini, saya bukan menyalahkan masyarakat dan menyalahkan polisi, karena di situ terjadi sebetulnya mau sama mau. Iya. Mau ditilang, Pak segini aja, loh sebetulnya ngajak siapa coba? Kalau masyarakat yang minta, polisi yang minta, kan polisi mau tegak lurus, masyarakatnya menggoda. Nawari. Nah, gitu gimana tuh? Nah, ini kan nanti dengan adanya alat-alat yang sudah elektronik ini, incar dan etle ini sudah tidak ada lagi gitu. Itu yang betul-betul kita harapkan, dan ini program dari Bapak Kapolri harus kita dukung. Ya udah, nanti betul-betul polisi lalu lintas datang ke lapangan itu yang diharapkan Pak Kapolri ada pada kecelakaan dan terjadi suatu permasalahan masih kemacetan ataupun gangguan lalu lintas. Tapi kalau penegakan hukum tidak ada lagi yang kita berhadapan dengan masyarakat itu. Itu target saya di tahun 2022 betul-betul sudah kita clearkan betul. Jadi tidak ada lagi penilangan secara manual itu nggak ada. Iya. Belajar dari tetangga lah. Iya. Singapura itu kotanya kan kecil. Iya. Kenapa Singapura bisa tertib? Karena setiap itu kan di sudut-sudut semua diawasi. Ada pengawas, iya. Sebetulnya kalau Indonesia cuma se-Surabaya kan lebih besar Surabaya, Singapura kan kayaknya kan. Coba, kan bisa, sama. Makanya saya berpikiran gitu. Berarti seluruh ruas jalan di Indonesia, di Jawa Timur harus terawasi. Karena kalau menggunakan yang statis ini perlu banyak biaya banyak. Makanya saya ciptakan alat incar ini yang bisa mengampu seluruh Jawa Timur. Silahkan masyarakat. Tujuan kami sebetulnya bukan banyak menilang sebetulnya. Iya. Karena tujuan kami hanya mengedukasi masyarakat. Iya. Memberikan sinyal pada masyarakat, bukan mindset pada masyarakat bahwa seluruh jalan ini harus tertib. Dan orang yang beraktivitas di jalan harus sesuai aturan. Nanti kalau sudah semuanya di mana-mana sudah terawasi, pasti akan tertib. Iya. Yakin saya, seyakin-yakinnya. Iya. Saya mengharapkan betul apa yang saya buat ini bukan untuk mempersulit, tapi memberikan suatu kemudahan bagi masyarakat. Silakan untuk beraktivitas, berproduktivitas, tetapi dengan yang aman dan nyaman.
Dan tertib dan tentunya. tertib itu tentunya itu karena kalau perlu kami sampaikan perlu saya sampaikan bahwa kerugian sebetulnya gini. Ya mohon maaf ya, ini saya bukan membandingkan dengan situasi saat ini. Iya. Tetapi sungguh sangat tragis dan sangat menyedihkan dan sangat apa istilahnya apa ya? Sebetulnya bukannya kehilangan. Maaf sekali, Iya. bukannya kalau orang meninggal dunia ya toh mungkin karena sakit apalah. Keluarganya udah siap gitu loh. Iya. Dengan situasi yang ada. Tapi kalau meninggal dunia karena kecelakaan itu betul-betul menyakitkan dan menyengsarakan daripada keluarga yang lain. Karena kejadiannya tiba-tiba Karena tanpa ada isyarat terlebih dahulu paling tidak. Iya. Ya mohon maaf, kalau sakit sudah mempersiapkan, Iya. nanti saya mempersiapkan ini. Tapi kalau kecelakaan kan nggak tahu. Iya. Berangkat fine-fine aja, itu yang nggak harus ada kita jaga apa-apa, sebetulnya. Jangan betapa dia berangkat kerja dengan harapan Pulang anaknya lagi, kan pulang lagi, dia dengan dapat membawa oleh-oleh, dengan iya. dapat ini. Nah ini sebetulnya yang tidak disadari oleh masyarakat. Nah ini yang betul-betul saya menjadi concern bagaimana tidak ada orang meninggal di jalan. Makanya saya harapkan dengan adanya alat incar ini, yakinlah korban di jalan ini pasti akan turun. Karena orang pasti akan lebih hati-hati. Karena orang berangkat dari rumah, dia akan sadar. Tapi selama ini kan orang nggak sadar. Iya. Oh, jalan-jalan saja. Kalau ada polisi baru tertib. Iya. Tapi kalau sekarang di mana-mana pasti seluruh Jawa Timur akan saya awasi dengan alat ini. Akhirnya ternyata sekarang sudah diawasi oleh alat incar ini. Ini yang saya inginkan dan saya memberikan pemahaman kepada masyarakat. Itu yang akan kita lakukan. Betul. Saya tidak mengancam, saya tidak tapi memberikan sinyal pendidikan gitu loh. Betul. Mari kita tertib, intinya itu. Betul Ya. Bapak. Semakin masif alat ini nanti berputar dan melakukan penindakan yang mengawasi seluruh jalan. Insya Allah Jawa Timur tertib, Iya. Jawa Timur korban laka akan kurang. Itu target saya. Amin ya rabbal Ya, alamin. Karena informasinya korban laka ini hampir menyamai dengan korban pandemi saat ini. Itulah yang Jumlahnya. mungkin gini loh. Kalau saya makanya kemarin selalu melihat waktu bulan apa ya? Di bulan Mei atau sebelum Mei apa tuh? April. Iya. Bulan April, Mei kan kita pada saat itu belum ada waktu itu ada yang sebelum ada lonjakan lagi ini kan. Iya, Meninggal itu kan rata-rata di Jawa Timur itu sekitar 25. 30. Itu yang kecelakaan Bapak. Yang itu Yang yang pandemi. Pandemi, ya. Korban laka berapa? Di antara 12 sama 15 kan berarti separuhnya. Iya. Kan waduh. Hampir ya separuhnya hampir sama dengan efeknya pandemi ini. ya, kan luar biasa. Makanya dari situ kok apa ini yang harus kita lakukan kan harusnya kita karena apa? Karena kecerobohan kita. Kalau COVID ini kan kita nggak tahu. Iya. Tapi kalau kecelakaan kita tahu penyebabnya. Yang jelas yang Betul. bisa dapat kita lakukan apa? Tertib. Kan Iya, gitu. iya. Karena di jalan ini kita tertib pun belum tentu akan selamat. Karena apa? Kita tertib, teman samping kanan kita nggak tertib gimana? Iya, Tiba-tiba kita bisa ketabrak. betul. Apalagi kita nggak tertib, kan gitu. Tapi kalau semuanya sudah tertib dan hati-hati semuanya, insya Allah akan selamat, kan gitu harapannya. Betul. Nah makanya itu alat pemaksa untuk tertib, ya incar ini bagi Merupakan saya. Nah itu, stimulus Bapak ya. iya obatnya itu, mujarabnya itu, karena harus diawasi, harus salah, harus ditindak, Betul. gitu. Nanti dengan seperti itu lama-lama orang akan terbiasa Iya. untuk selalu tertib. Karena kalau kita masih manual, nggak mungkin akan kita mampu untuk memaksa orang itu. Karena apa? Betul. Ya pada saat itu berdiri ada polisi, mereka tertib. Tertib. Sedangkan kemampuan polisi berdiri berapa jam sih di jalan melakukan penindakan? Iya. Paling tidak Nggak ada. 1 jam pun sudah sebagai manusia normal sudah lelah. Iya. Nah itulah Iya. makanya seperti anggota saya melakukan penindakan, itu penindakan itu saya hitung kemampuan mereka berdiri paling 2 jam. Iya. 2 jam dilakukan oleh 10 orang atau 20 orang. Jarak pengawasannya itu cuma paling 200 meter ke Betul, depan dan betul. samping. Betul. Kemampuan menilang berarti 50. Iya. Udah cari pelanggaran 50 karena kan lewat balik. Kan gitu. Iya. Ada polisi tertib. Tapi alat ini cukup 5 menit, Iya. dia udah bisa menempuh jarak 2,5 kilo, kan Iya. 2,5 kilo jalan aja dan tidak terjadi permasalahan lain. Kalau yang penilangan manual
bisa dicaci, bisa Iya. bermasyarakat, tapi alat ini silahkan kamu aktivitas. Kami tidak akan kami akan menindak kalau kalian melanggar. Kalau tidak ya sudah. Udah tanpa tanpa dikan. Karena kalau gini, kalau diperiksa polisi pada 9 itu butuh waktu 15 menit. Iya. Kalau 15 menit berarti orang itu bisa berjalan sekitar berarti 5 kilo. Iya. Ya toh? Berjalan 5 kilo berarti dia sudah, kalau dihitung dengan uang, dia bisa menghasilkan uang 100.000 mungkin. Nah kan kerugian negara. Iya. Aktivitas orang itu sehingga terganggu oleh polisi kan gitu. Terhambat. Tapi dengan alat ini ya silakan. Kalian berjalan Tetap biasa, beraktivitas. aktivitas, kami akan melakukan pengawasan dengan alat incar ini, ya toh. Semakin produktivitas masyarakat semakin tinggi, tidak ada konflik dengan masyarakat, kan gitu kan? Iya. Masyarakat lainnya juga yang sudah tertib jadi aman, dan yang belum tertib jadi mau jadi aman. Itu. Makanya betul saya mengharapkan ini betul-betul nanti kalau sudah, nah tapi saat ini memang belum saya operasionalkan, karena ya di masa pandemi saat ini dan aktivitas masyarakat juga masih ini. Tapi saya mengharapkan betul itulah yang menjadi momok bagi ini, sehingga dengan ada TNC ini istilahnya antipati terhadap Polri, karena konfrontasi yang tidak menyenangkan itu kan bisa tidak berkurang, ada gitu itu yang kita harapkan. Itu luar biasa. Memang alat ini memang luar biasa. Ya. Belum sudah di launching Bapak ya? Sudah di launching tapi memang belum dioperasionalkan dengan dulu. Adanya pandemi ini kita stay dulu untuk perbaikan dan itu untuk gaungnya sudah luar biasa. Iya, makanya saya betulnya mengharapkan masyarakat betul-betul merasa nyaman dengan adanya alat ini. Yakin akan aman. Ini alat ini kapan hari mendapatkan penghargaan ya Bapak ya? Mana Mas, tadi saya baca artikel itu luar biasa. Ini ya Bapak ya, Presisi Award. Ya. Ini lengkapi ini apa ini Bapak? Itu dari pemerhati polisi kayaknya Pak ya. Luar biasa. Memang incar ini dampaknya memang sangat signifikan Bapak. Jadi biasanya saya pun kadang pulang kerja itu naik sepeda motor pakai jaket, kan mereka tidak tahu saya polisi atau tidak. Itu dulu sebelum ada incar ini, masyarakat itu berhenti selalu di depan garisnya zebra cross terus begini. Saya iseng tanya, Pak, itu kan ada polisi, Bapak berhenti di sini tidak takut ditilang? Tidak mungkin dia nilang. Kita yang berada di depan zebra cross ini 30 motor, polisinya cuma 2. Itu. Mungkin dengan adanya incar ini nanti dengan adanya itu nanti semuanya mereka, silahkan masyarakat beraktivitas, berproduktivitas, kami hanya menjalankan tugas pelaksanaan untuk meyakinkan masyarakat yang beraktivitas di jalan itu benar sesuai aturan. Itu yang betul-betul kami menginginkan itu. Target kami itu. Makanya saya berkeyakinan 2022 Jawa Timur sudah tertib lalu lintas. Dan saya maksud karena hitungan saya gini. Di bulan nanti bulan Agustus, September ya. September sudah berjalan di sosialisasi, dengan pasti di September, Oktober ya. Ini kalau kita lakukan penindakan banyak sekali. Nah, kemarin kalau saya hitung berjalan 5 menit saja sudah bisa mengcapture pelanggaran berapa? 150. Berarti kalau berjalan selam itu jarak 2,5 kilo ibaratnya gitu kan. Berarti 2,5 kilo. Berarti kalau 1 jam berarti 30 kilo ya? Iya. 30 kilo. Berarti berapa? 150 30 dibagi 2,5 berapa itu? Kali 2,5. Berarti masyarakat yang terkonfirmasi melakukan pelanggaran itu berarti sekitar 1.500 orang per hari. Berarti bagi saya 1.500 orang, dia punya kakak, punya adik, oke lah, satu keluarga 4. 1.500 kali 4. 1 tahun 365 hari. Berarti sudah berapa juta orang mengetahui, maksudnya kan. Penduduk Jawa Timur sekitar 39 juta, maksudnya yang aktivitas. Tapi yang aktif di jalan kan berarti sekitar 30 jutaan. Berarti kan seluruh masyarakat Jawa Timur nanti pasti akan, kalau melakukan pelanggaran, akan sudah mendapat surat cinta dari kami, yaitu bentuk konfirmasi pelanggaran.
Nah, semuanya sudah mengetahui di mana-mana sudah ruas-ruas jalan mana sudah tercover semuanya. Berarti kan mereka pasti akan sadar, oh sekarang di mana dimanapun saya beraktivitas melakukan pelanggaran pasti akan diketahui. Iya. Itu makanya itu istilahnya gambaran secara kasarnya aja. Itu jadi 39 juta masyarakat Jawa Timur dengan adanya itu mereka akan tertib semuanya, harapannya gitu. Masif dilakukan. Itu baru sehari melakukan 1 jam saja. Kalau 4 jam Ya. akan semakin cepat diketahui kan, karena 5 menit aja saat ini kalau dijalankan dia bisa mengcapture pelanggaran yang memang berarti kan banyak sekali pelanggaran saat ini kan. Iya. Tapi nanti di akhir bulan nanti kan pasti akan sulit kita mencari pelanggaran. Nah gitu, mungkin kita perlu lagi jalan mana yang yang Rawan. kampung ya perlu Iya. gitu. Nanti kalau memang kalau tempat itu memang rawan terjadinya kecelakaan kan gitu. Luar Nah, biasa. jadi itu gambaran kasar kenapa saya yakin di 2022 ini 2000 nanti Jawa Timur bisa tertib dengan adanya alat ini. Itu Luar biasa. gambaran kasarnya gitu. Siap. Kemungkinan besar ini bisa nih. Ya, insya Allah itu yang harus saya wujudkan dan harus Pasti. kita pastikan Jawa Timur tertib, itu aja. Ini Bapak memiliki andil besar dalam penerapan PPKM nih yang merupakan kebijakan Ya. pemerintah Bapak. Terkait dengan penerapan PPKM dan pandemi ini yang tentunya tidak hanya melanda Indonesia tetapi Ya. juga dunia Bapak. Ya. Apa pesan-pesan Bapak kepada warga Indonesia dalam menghadapi pandemi ini, Pak? Iya, tentunya khususnya saya di bidang lalu lintas ini kan bagaimana kita harus sadari COVID ini menyebar karena bertemunya orang dengan orang, sama orang yang terkonfirmasi COVID dan orang yang tadinya tidak terkonfirmasi karena bertemu akhirnya ketularan. Tapi ini kan kita sadari kita nggak tahu ini tertular atau tidak, makanya kita prokes, kita jauh. Tadi kita pakai masker, kita udah dicek kan gitu kan. Tapi kalau yang tidak tahu seolah-olah ini menjadi suatu hal yang harus kita waspadai kan gitu, harus kita waspadai betul. Berarti ya bagaimana tidak bertemunya orang dengan orang kan gitu. Kalau kita kan bukan dokter. Iya. Tapi kita melihat kasarnya demikian ya. Intinya gitu kan. Sedangkan dari ahli dokter kan istilahnya kuncinya cuma 3 itu sebetulnya, 3M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak kan itu. Kenapa itu nggak dilakukan gitu loh? Itu kan. Sehingga apa yang sekarang menjadi kebijakan pemerintah dan kita lakukan pelaksanaan di lapangan, tentunya yang dilakukan oleh polisian khususnya dalam penegakan protokol kesehatan. Ya kita istilahnya makanya ada namanya pengaturan mobilitas masyarakat, pengetatan kegiatan masyarakat yang kita lakukan. Oleh sebab itu saya betul-betul mengharapkan masyarakat tanpa diatur sedemikian rupa mereka sadar gitu loh. Ya walaupun kita sekarang semuanya berat gitu ya, dalam artian berat, kita juga polisi juga betul-betul merasakan apa yang dirasakan masyarakat, tetapi ini harus kita lakukan. Nah, ini perlu kesadaran kita bersama sehingga yang tidak perlu keluar rumah ya tidak keluar rumah, tidak beraktivitas ya jangan beraktivitas dulu. Betul. Nah, di samping itu tentunya saya harapkan apa yang sudah kita lakukan, pembatasan kegiatan ini masyarakat itu wujud daripada kecintaan kita kepada masyarakat untuk bagaimana pandemi ini bisa kita kelola dengan baik. Tanpa bersama-sama kita melakukan nonsen ini COVID ini akan tuntas. Nggak mungkin. Dinas kesehatan pun punya keterbatasan. Instansi sebagai penjuru kedudukan COVID pun punya keterbatasan. Iya, semuanya sama-sama. Coba kita intinya tapi kan menyadarkan satu orang per orang kan sulit. Coba seluruh masyarakat Indonesia ini 250 juta yang berarti itu sadar pakai masker, ya toh. Udah insya Allah ya udahlah, kalau nggak mau yang pakai masker aja, yang penting keluar rumah pakai masker. Kan gitu. Makanya apa yang dilakukan di Polda Jawa Timur pun ini sangat gencar khususnya itu, makanya sesuai perintah daripada Pak Kapolda, kita akan memperkuat pos-pos yang ada di
Wilayah Jawa Timur. publik, pelayanan publik seperti pasar. Nanti akan kita dirikan pos. Jadi aktivitas masyarakat dimanapun di situ akan ada polisi. Tidak protokol kesehatan, kita akan melakukan peneguran, sosialisasi sampai dengan Justisi. memberikan bantuan masker. Masih ngeyel, ya justisi kayak gitu. Kayak sekarang gitu. Nah, tetapi dalam itu semua kita juga melakukan pendekatan pada masyarakat dengan memberikan bantuan sosial. Baik menyalurkan yang sesuai dengan dari pemerintah dan swadaya dari masyarakat yang memang mampu membantu. Nah, kita betul-betul memberikan bantuan itu. Luar biasa Bapak. Ini sebuah sharing informasi dan pengalaman yang luar biasa. Betul. Kami sangat berterima kasih Bapak. Semoga menjadi ilmu dan keberkahan untuk Bapak Amin, dan kita kita semuanya. semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, Sobat Humas jangan kemana-mana karena akan ada podcast Polda Jatim di episode-episode berikutnya. Dan jangan lupa untuk selalu like and subscribe. Terima kasih Bapak untuk Sama-sama, kedatangannya. sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Lancar kegiatan, yang penting jaga kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Matur sakalangkong tretan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.